Jumpa lagi bersama kami Boniaga Family YouTube channel saluran rohani, Living the Word of God atau berhikmat di dalam Tuhan. Bersama saya Teli Tambunan dan masih dengan amang pendeta kita yang setia, Bapak Pendeta Pilihan Panjaitan MD. Horas Amang. Horas. Ya, shalom, sehat ya Mang ya? Sehat, masih tetap Tuhan. dipelihara Tetap Tuhan semangat. ya, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita beda formasi ya, kita beda apa yang kita bahas di sini adalah kita mau mendengarkan kesaksian dari seorang ibu deteksi COVID meskipun dia baru OTG ya, OTG, tapi bagaimana beliau bisa melaluinya, melewati hari-harinya dengan harapan sehingga hari ini boleh sampai hari ini boleh tetap kuat dan dinyatakan negatif. Baik, sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Silakan dipimpin oleh Ibu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur atas rahmat-Mu, Tuhan yang agung, yang maha kasih. Tuhan mempersatukan kami dengan keluarga Boniaga Family di tempat ini ya Tuhan. Membicarakan bagaimana Tuhan memelihara hidup kami sampai sekarang bisa kami bernapas karena Tuhan yang memberikan napas kehidupan bagi hidup kami. Jamahlah hati kami Tuhan, renung hati kami agar kami Tuhan mengaminkan segala perintah-Mu. Kami Tuhan dapat bersujud dan berbuat kebaikan sepanjang hidup kami. Amin. Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami persembahkan dengan nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik. Ya guys, Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali kalau pada kesempatan ini kita boleh berbagi, berbincang-bincang yang dipandu oleh Ibu Teli yang selalu setia dan tetap semangat. Kita akan berbicara tentang pengalaman menjalani COVID ini di tengah-tengah perjalanan sudah hampir 1 tahun Indonesia, dunia dilanda oleh COVID. Berbagai persoalan muncul, ketakutan muncul, dan berbagai isu berkembang yang membuat orang semakin ketakutan. Dan sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari ibu kita dan saya sendiri yang terpapar COVID-19 dan sekarang kami sudah dinyatakan negatif, sudah sehat kembali seperti sedia kala. Begitu Ibu Teli. Oh iya, Bapak Ibu saudara sekalian, kebetulan Ibu Boru Sitorus ini adalah istri dari amang pendeta kita Pilihan Panjaitan. Dua-duanya terpapar ya. Positif. Kalau amang positif. Positif dalam pename, Inang ya positif tapi di rumah aja, isolasi mandiri. Gitu ya. Ya luar biasa. Nah, sebagaimana kita ketahui amang ya bahwa dunia saat ini bukan hanya Indonesia, dunia tetapi dunia gitu. Padahal kita tahu gitu. Kita dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan, kenapa sih Tuhan itu kok membiarkan COVID ini terjadi gitu? Padahal saya rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin memberikan perpuluhan dan lain sebagainya. Tapi kenapa apalagi kita ini, apalagi amang ya sebagai hamba Tuhan yang pekerjaannya sehari-hari itu udah jelas membicarakan, memberitakan firman Tuhan gitu. Kenapa kok Tuhan izinkan terpapar COVID-19 ini positif gitu dan sempat dirawat lagi di usia yang tidak lagi muda gitu ya amang ya. Nah, tapi saya baca di dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Buat saya ini firman Tuhan ini saya renungkan gitu ya. Maksudnya apa sih gitu? Kok COVID mendatangkan, Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan gitu. Kebaikan dari mana yang mau dilihat dari COVID ini? Bukannya kita tambah susah, tambah sengsara. Nah, saya mau tanya dari sisi pengalaman Amang yang pernah terpapar COVID dan positif. Gimana Amang? Ayat ini.
Iya, Ibu Telia dan guys, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pertama saya mau menyatakan untuk semua saudara-saudaraku yang telah mengalami COVID, yang sedang diopname atau sedang isolasi mandiri atau yang OTG, saya mau menyatakan saya adalah bagian dari pengalaman saudara. Apapun yang saya alami saudara, sesakit apapun, tekanan apapun yang dialami, saya juga ikut merasakannya karena saya sudah mengalaminya dengan ibu. Nah, mengapa orang-orang percaya bisa kena COVID, itu pertanyaannya. Dan bagaimana hubungannya dengan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi mereka. Bagaimana itu hubungannya? Nah, sebetulnya ini harus panjang ceritanya, tapi saya buat usaha pendek ya Bu Telia. Nah, pertama bahwa kita tahu COVID itu adalah salah satu jenis penyakit. Dan banyak orang sakit lainnya justru sebetulnya lebih parah dari COVID. Lebih parah dari COVID. Tapi COVID adalah salah satu. Tapi karena COVID bersifat massal, lalu terlalu sebetulnya dibesar-besarkan. Kalau orang mengalami dulu kemoterapi karena kanker, wah itu sakit banget. Sebenarnya lebih mengerikan lagi. Lebih mengerikan lagi. Tapi karena itu nggak massal, sehingga tidak terlalu dibicarakan. Tapi sebetulnya COVID adalah salah satu jenis dari banyak penyakit yang ada di dunia ini. Dan yang membuat kematian bukan hanya COVID. Banyak penyakit. Kalau dibuat dari presentasinya, penyakit lain dari jumlah orang yang sakit, prestasi meninggalnya jauh justru lebih banyak dibanding dengan COVID. Dengan korban paparan COVID. Jadi seperti itu. Jadi saudara dan guys yang mengalami COVID sekarang, saya ikut dan saya bisa merasakan apa yang ibu bapak rasakan kalau sedang diopname. Doa kami, Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan memberkati semua tindakan medis, tangan dokter, suster, obat-obatan, sehingga itu semua diberkati Tuhan menjadi perpanjangan tangannya, mengalirkan kesehatan, kesembuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan sekalian ya. Itu kami ada di sana selalu mendukung, mendoakan Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Nah, hubungannya dengan Roma 8 ayat 28 ini, saya mau katakan bahwa sebetulnya ini kita tahu ya, harus tahu. Jadi apa yang kita tahu itu bisa membuat kita lebih lega. Apa itu? Bahwa apapun di dunia ini harus digaris bawah ya. Apapun di dunia ini yang bernilai tinggi apapun, bernilai tinggi itu adalah yang telah melalui proses yang sangat menyakitkan. Artinya kalau saya mau menerima ini sebagai bagian dari proses pembentukan, saya akan bernilai tinggi. Tapi sebaliknya, kalau umpamanya berlian itu seandainya hidup, digosok sakit dia meloncat, nggak mau, ya tetap dia seperti tetap berlian, tapi nggak ada nilainya. Tapi karena dia diam saja, diterima, diproses sesakit apapun, jadi dia nilainya makin tinggi. Seperti itu kita sakit, rugi, sedih, susah, itu adalah bagian dari proses perjalanan membentuk kita. Kalau kita menerima itu adalah proses yang harus saya lalui agar saya menjadi diri saya terbaik, kita akan menjadi baik. Tapi kalau kita, aduh Tuhan, kenapa aku sakit? Aduh Tuhan, kenapa aku rugi? Aduh Tuhan, kenapa aku dibiarkan begitu? Kita akan makin buruk, akan hancur. Jadinya kalau ini udah dipotong melantak dia, dipotong yang makin susah, hancur, dibuang. Dibuang. Gak ada artinya dia. Jadi dibuang ya, jadi sampah. Jadi sampah. Tapi karena dia diam, dia terima karena itu ya. Di tangan ahli, memang harus di tangan ahli loh. Harus di tangan ahli. Jadi berlian itu pun harus di tangan ahli. Baru dipotong, diiris, di apa segala macam. Ini juga harus di tangan ahli. Kalau di tangan saya bisa rusak ini. Jadi kita juga selama saya di tangan ahlinya, siapa ahlinya? Tuhan. Yesus, Selama saya di tangan ahlinya, sesakit apapun, sejelek apapun kelihatan, jadi apa itu? Kok begitu rusaknya? Karena saya di tangan ahlinya, saya pasti akan menjadi lebih baik. Iya, betul. Nah itu Allah turut bekerja. Sesuai kita tahu dengan tujuannya gitu ya. Jadi saya sekarang ada di tangan Tuhan. Jadi semua ya yang sakit COVID, ingat kita ada di tangan Tuhan. Meski sakit, meski hampir sangat menyakitkan, ingat kita tetap di tangan Tuhan. Kita sedang diproses
menjadi diri kita yang terbaik. Perlu Bernilai diterima. tinggi. Bersyukurlah, Betul. Tuhan, Engkau sedang memproses saya. Memang Iya. menyakitkan ya, aku Iya. nggak kuat Tuhan. Proses itu sakit. Iya, Iya. prosesnya itu sangat menyakitkan Tuhan. Aku nggak kuat Tuhan. Tapi karena aku di tangan-Mu, aku bisa menanggung dia. Betul. Dan aku pasti menjadi lebih baik. Itu Iya, terima kasih. Roma 8:28. Iya, jadi kita sekarang mengerti ya bahwa kalau sesuatu Tuhan izinkan kita alami, pasti Tuhan punya maksud Iya, yang sedang proses terbaik kita. untuk memproses kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi bernilai tinggi. Bernilai tinggi. Ya, haleluya. Saya percaya apa yang tadi kesaksian dari Amang Pendeta itu menguatkan kita semuanya. Jadi jangan lagi lemah, jangan lagi menggerutu, jangan Ya. lagi kenapa Tuhan ngedumel gitu ya istilahnya. Zaman sekarang kita ngedumel, kita nggak terima. Saya udah rajin ibadah, saya rajin baca firman Tuhan, bahkan saya melayani Tuhan. Saya tidak lihat siapa yang harus saya layani, tapi kenapa Tuhan izinkan COVID ini terjadi kepada pada saya. saya? Ya. Gitu. Tapi sekarang kita sudah ketemu jawabannya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami, pasti Tuhan punya maksud untuk Ya. memproses kita kita menjadi lebih baik. bernilai Bernilai tinggi. tinggi. Yes. Luar biasa. Semangat Bapak Ibu, Yes. saudaraku semuanya yang ada saat ini yang terpapar COVID, OTG maupun yang sudah positif, semangat. Semangat, Pasti ya. sembuh. Pasti sembuh. Nah, sekarang dengan Inang nih. Inang Borusitorus. Kemarin OTG ya, Iya. tapi menjalani isolasi mandiri, Mandiri. Di rumah. Ya, Di di rumah. rumah. Ya, gimana pengalaman Inang sekaligus untuk menguatkan saudara-saudara kita yang ada di rumah? Terima kasih Ibu Teli. Pengalaman saya bercerita sedikit tentang Bapak dulu ya. Sewaktu kami di rumah sakit, Bapak dianjurkan harus swab. Ya, kita izinkan. Dan semua administrasinya saya tanda tangani, walaupun di dalam formulir isian itu memang ada yang menyakitkan, karena apabila ya Bapak misalnya Terpapar. ya bukan terpapar, Ibu meninggal. Oh. Nah, dan hanya pemberitahuan kepada keluarga, dan keluarga tidak diizinkan. Oh, ada ada keterangan seperti ya, itu ada saya dan saya tanda tangani. Itu yang membuat saya sepertinya shock. Iya. Tapi puji Tuhan saya masih kuat gitu. Ya sudah, belum tentu ada apa COVID positifnya. Ya udah. Saya pulang, Bapak saya tinggalkan di ruang isolasi. Besoknya hasilnya ada, dan saya ditelepon oleh petugas rumah sakit dari Perikasi menyatakan bahwa keadaan Bapak sehat. Terus saya jawab, puji Tuhan. Tapi katanya Bapak dinyatakan positif COVID-19. Terus saya bilang ini, bagaimana mengenai keluarga? Jadi tanya saya, Ibu ada berapa orang di rumah? Kami berdua sama Bapak, tapi anak saya sering datang ada 2 orang. Semua harus swab. Iya. Malamnya saya swab. Saya minta yang 1 hari, ternyata 2 hari hasilnya. Jadi sebelum ada hasilnya ini, saya sudah memang benar-benar saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apapun hasilnya nanti, kuatkan saya. Saya tidak gentar. Iya. Karena saya tahu Tuhan selalu melindungi hidup kami. Iya. Kuatkan hamba-Mu yang terpapar di rumah sakit, dan kuatkan saya sendiri yang ada di rumah. Ternyata hasilnya pas hari Minggu keluar, saya dinyatakan positif. Positif. Iya. Walaupun saya dinyatakan positif, saya tidak gentar. Iya. Saya memang betul-betul pasrah sama Tuhan. Tuhan, kuatkan saya. Apapun yang terjadi, saya terima dengan lapang dada Itu dan kira-kira sabar. kapan? September tanggal 1 Bapak Oh, masuk. September. Iya. September tanggal 1 Bapak, saya itu tanggal 3 dinyatakan sudah. Berarti waktu kita live streaming itu sudah? Sudah sehat Sudah saya. sehat itu. Sudah Iya, sehat iya, itu. iya, Sudah. Kan Sudah. November. Iya. Sudah selesai, ya sudah siap betul lah. Terus orang-orang pada waktu itu ya, Iya. Ibu Teli, kalau dikatakan kena COVID-19 positif, Menjauh. semua orang menjauh dan Iya. takut mengasih tahu, Kebetulan tidak pada saat transparan. itu masih baru. Masih kasus baru. ini, ya, Nah, betul. dari sepertinya disembunyikan, Hmm. ya kan? Kalau saya tidak,
Terus langsung majelis saya WA, saya telepon, tolong Pak Manik waktu itu, Pak Manik tolong. Kebetulan Bapak rupanya COVID-19 positif dan saya juga kena COVID-19 itu. Tolong Pak, kami dibawa dalam doa. Dalam hati saya gini, kalau banyak yang berdoa untuk kami, pasti Tuhan dengar. Pasti Tuhan dengar gitu. Walaupun orang-orang merasa ya takut ke kita, tapi puji Tuhan, semua berdatang orang yang tahu di WA saya, di grup-grup saya itu semua berdoa untuk saya. Ini yang menguatkan saya. Pasti Tuhan dengar ini doa semua kawanku ini. Dan pada orang-orang yang tidak pernah saya kenal, ada itu Ibu Pendeta Matilda namanya. Ibu Matilda langsung aku di WA dan di telepon. Dia katanya mengalami seperti itu. Sampai 5 kali saya di swab, Bu, saya itu tetap positif katanya kan. Jadi saya itu merasa ya masih banyak rupanya orang-orang yang masih sayang kepada kami. Dan semua segalanya, obat-obatannya Ibu Teli, makanannya, apa segala macamnya diantar ke rumah. Dibuat itu di pintu gerbang kita. Dan di WA oleh ada makanan oleh jemaat kami. Dan ada persahu tahun namanya itu. 3 minggu kami kasih makan kami di catering. 3 minggu Ibu Teli. Sungguh baik Tuhan itu, sungguh baik. Membuka hati orang-orang yang dekat ke kita. Banyak itu yang kita tidak kenal itu. Ya puji Tuhan, Tuhan sungguh baik. Tuhan maha besar. Semua. Jadi dengan mendengarkan doa-doa kawan ini, doa-doa teman kita, pemberian teman kita semakin kuat. Ada spirit, ada keyakinan. Makin semangat saya. Oh Tuhan, masih banyak rupanya yang sayang kepada kami. Masih banyak yang sayang kepada hamba. Masih banyak yang mengharapkan kesehatan kami. Semua berdoa. Puji Tuhan lah. Terus hari ke-13 Bapak pulang dari rumah sakit. Tapi sedikit ya, karena banyaknya ini telepon ke saya, WA ke saya. Maaf Bu, saya matikan handphone saya. Malam itu juga saya kan ingin istirahat juga kan, istirahat. Saya ingin istirahat. Sampai-sampai Bapak telepon, Bapak Uya enggak saya lihat lagi. Mengapa dia mengabarkan bahwa dia akan pulang tanggal 13, enggak saya dengar lagi tuh. Baru datang anak saya lengkap dengan APD-nya. Aku kaget, enggak saya lihat gini, siapa yang pada pakai APD ke rumah kami? Saya nih Mak, enggak usah takut. Memang kenapa? Bapak mau pulang sekarang? Ya puji Tuhan. Saya belum tahu negatif atau positif. Tapi kata dengan pulang inilah kan, saya Bapak sudah negatif. Iya. Dan yang paling saya senangi di situ Bu, selama saya itu isolasi mandiri di rumah, itu siaga COVID itu namanya itu Pak ya. Dari puskesmas selalu memantau saya itu. 2 kali dalam 1 hari saya ditelepon. Perasaan Ibu bagaimana? Tidak ada perasaan apa-apa, hanya batuk kecil. Obat ada. Ditambahin sampai 2 kali saya dapat obat diantar dari puskesmas. Jadi enak banget. Rumah kita langsung disemprot, dibersihkan, diinspekkan kan. Ya. Jadi dalam hatiku, oh pemerintah juga memang betul-betul memperhatikan, peduli, sangat peduli. Terus dan waktu pada saat Amang hari ke-13 itu sudah pulang, sudah negatif? Belum. Tapi belum. Saya sudah di swab, 5 hari ditunggu, belum keluar. Karena aku memang sudah merasa sehat. Setiap pagi dokter tanya, bagaimana? Udah sehat, aku mau pulang aja. Nah hari Minggu ya udah deh, udah bisa pulang. Hasilnya ditunggu di rumah aja gitu loh. Jadi aku disuruh pulang, hasilnya ditunggu di rumah 5 hari kemudian? 5 hari kemudian keluar hasilnya masih negatif, masih positif. Masih positif. Tapi dia bilang nggak apa-apa lagi. Tidak menularkan lagi. Jangan kemana-mana, di rumah aja dulu. Lalu hari Seninnya tanggal 13, tanggal 20 hari Minggu kan, tanggal Seninnya, tanggal 21 kami pergi swab lagi. Di swab, lalu hari Jumatnya Habib minta 3 hari, tapi hari Jumat 5 hari. Malam keluar swabnya melalui email. Kami dinyatakan negatif dan sehat. Jadi sebelum kita nanti swab lagi yang kedua, hasilnya sebelum dapat negatif tetap sendiri-sendiri. Dan makannya sendoknya apa segala macamnya lah sendiri-sendiri. Iya, jadi seperti itulah
Ibu Teli, pengalaman kami. Iya. Yang penting jangan cemas. Jangan cemas ya. Jangan stres. Jangan cemas, Jangan takut. stres, jangan takut. Jangan takut. Iya. Jangan stres. Iya. Jangan cemas. Jadi Cukup. obat utamanya itu. jangan stres apa jangan stres nih? Jangan stres. Jangan Jangan stres. stres. Iya. Jadi obat Cukup. utamanya itu. Cukup kita berdoa. Kita berdoa untuk kita Berserah berdoa pada akan berserah Tuhan, ya. kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kepada kita kesehatan. Jadi Amsal 17 ayat 22 itu hati yang gembira adalah obat yang Iya, manjur. betul. Yes, itu. Iya. Itu di dalam COVID ini bukan cuma COVID ya, Iya, di tapi semua penyakit. Semua penyakit. Termasuk, tapi Iya. utama di Iya, COVID ini. iya. Terutama Karena dengan COVID. Imunitas kita yang bisa melawan COVID. Iya. Ya, imunitas kita, daya Tuhan tubuh kita. Jadi begitu kita stres, Stres, takut, sedih, imun turun. takut, Imun turun. imunitas kita turun dan Iya. kita dikalahkan oleh COVID. Tapi Betul. kalau kita percaya, wah kalau memang aku ini ya Pak ya, kalau memang mati ya tetap aja mati. Iya. Iya. Jadi yang penting bukan takut mati, Betul. agar aku mati dalam Tuhan. Iya. Itu yang pikiran utama saya. Betul. Bukan takut mati, Iya. tapi agar aku mati dalam Tuhan. Karena Tuhan, kalau aku hidup dalam Tuhan, mati dalam Tuhan. Jadi Iya. hidup atau mati, aku tetap Dalam dalam Tuhan. Tuhan. Jadi aku nggak takut. Kalau memang Tuhan ini waktunya, yang penting aku ada di dalam Tuhan. Jadi nggak takut. Ibu juga nggak takut. Nggak takut. Satu Artinya lagi ya, nggak khawatir. firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa hidup adalah Kristus, mati Mati adalah adalah keuntungan. keuntungan. Itu kita Iya. pegang. Itu cukup ayat-ayat itu ayat-ayat yang menguatkan kita ketika kita sedang harus membutuhkan imun yang tinggi ya, Yes, Mang ya. yeah. Jadi jangan lagi kita nonton TV sinetron-sinetron yang membuat kita nangis. Nangis, iya. Iya, baca firman Tuhan, baca dengarkan lagu-lagu rohani yang justru menimbulkan iman kita, membuat Iya. iman kita lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi kepada Tuhan sehingga imun kita pun Iya, ikut makin kuat. makin Nah, kuat. jadi berita-berita COVID kan merajalela Iya. tentang COVID. Tadi sudah kita bicarakan dalam topik tertentu, belum jelas faktanya udah di-share. Iya, Padahal sudah itu sampai benar. kemana-mana, Jadi ya. kalau belum yakin jangan didengar berita. Betul. Dan Dengar selalu berita resmi. menakut-nakutkan. Jadi Menakut-nakutkan. hanya kita baca berita-berita resmi aja kalau sudah soal COVID. Kalau ada yang menakut-nakutin, buat ternyata gini-gini, itu. Kita perlu Jangan. berhikmat juga di Iya, dalam iya, mendengar iya. berita-berita Iya. ya. Tapi kita juga sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus seperti tadi Inang bilang bahwa Iya. pemerintah ternyata Iya. tidak tinggal Tidak diam. tinggal Iya. diam. Bukannya cuek begitu, Iya. tapi Bukan. justru menelpon Inang Iya. 2 kali dalam Dua kali dalam sehari, sehari. bahkan obat-obat ditambah Ditambah lagi. lagi. Nah, jadi kita juga harus turut apa yang dikatakan oleh pemerintah dengan memakai masker, mencuci tangan, jaga menjaga jarak, iya. menjauhi kerumunan. Jauhi kerumunan. Satu lagi, tetaplah berdoa. Tetaplah Ya, berdoa. karena dengan doa itulah kita mampu Iya. melewati semua masalah yang ada yang Dalam terjadi hidup saat kita. ini. Nah, sekarang Inang berikan motivasi kepada keluarga-keluarga kita supaya tetap kuat. Ya. Teman-teman yang sekarang dalam keadaan sakit, terpapar COVID-19, jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas. Tuhan kita ada Amin. yang menolong kita. Amin. Kita berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan, hanya dari Tuhan. Ya. Tangan-tangan Tuhan itu para medis yang menolong yang di rumah sakit Iya. akan menolong yang terpapar COVID-19 sehingga semuanya dapat melaluinya dan dalam keadaan sehat. Amin. Boleh pulang Amin. bersama keluarganya. Iya, satu lagi yang paling penting, setelah kita beroleh kesembuhan, kita harus menyaksikan. Menjadi satu Iya. kesaksian. Iya. Jangan menakut-nakuti teman. Menguatkan Iya. orang-orang yang sakit. Menguatkan. Harus saling menguatkan. Itulah gunanya. Saling berdoa. Itulah gunanya Tuhan izinkan itu terjadi kepada Pada kita. supaya kita untuk menguatkan lagi orang-orang lain. Dan lebih dekat kita kepada Tuhan. Iya. Karena pengalaman yang kita alami. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itu dia tadi kesaksian langsung dari seorang pendeta dan istrinya yang terpapar COVID di usia yang tidak lagi muda, karena sudah sangat rentan. Ya, 65, saya 65, ibu 64. Saya 66 tahun. Oh iya, Iya. sudah rentan sekali dengan COVID ini, tapi karena iman percaya kita mengandalkan Tuhan, kita Amang dan Inang bisa melaluinya Ya. dan sehat sekarang. Ya,
itulah harapan kami, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, tetap beriman bahwa kita bisa melaluinya jika kita tetap melekat dengan Tuhan. Amin. Baik, Omang Inang, biar acara ini boleh memberkati setiap mata yang menyaksikan, setiap telinga yang mendengarnya. Biarlah ini boleh menjadi satu kekuatan buat kita semuanya. Baik, sebelum kita akhiri acara ini, konten kita ini, kita tutup dengan doa. Silakan, Amang. Iya, baik. Tapi sebelum saya tutup dengan doa, satu hal kecil lagi tadi untuk Bapak, Ibu, Saudara yang keluarganya ada yang telah meninggalkan kita karena COVID dan nggak bisa disaksikan, nggak bisa dilihat. Satu hal yang kita perlu jelas, setiap orang percaya, tadi saya katakan, hidup kita dalam Kristus, mati kita dalam Kristus. Jadi hidup atau mati kita tak dalam Kristus. Jadi itu yang perlu kita pegang. Bukan saya nggak bisa antar. Meski saya antar rame-rame tapi nggak dalam Kristus. Ya itu percuma dong. Ya, jadi bukan meringankan ya, bukan menganggap enteng ya. Tapi untuk lebih percaya kepada Tuhan. Bukan soal bisa saya antar, bukan soal bisa saya lihat yang penting, tapi soal dia mati di dalam Kristus. Itu mati karena apapun, bisa COVID, tapi ada juga mati karena Sriwijaya meledak. Faktor-faktor yang buat meninggal itu banyak. Jadi yang penting kita hidup atau mati tetap ada dalam Kristus. Jadi aku percaya Tuhan menghibur, menguatkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih karena dia korban COVID. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, Tuhan menghiburkan, dan Tuhan menguatkan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh menyaksikan kuasa-Mu, kebesaran-Mu, keagungan-Mu dalam setiap proses peristiwa kehidupan kami. Tuhan, bahwa Engkau membentuk kami dalam segala sesuatu, memanfaatkan segala sesuatu, suka atau duka, baik atau buruk, Kau pergunakan itu membentuk kami. Keburukan-keburukan bukan mencelakakan kami. Selama kami ada di tangan-Mu, Engkau akan bekerja untuk keuntungan kami, untuk kebaikan kami. Ingatkanlah itu Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi-Mu. Ya Tuhan Yesus, keyakinan itulah torehkan dalam hati sanubari kami, sehingga apapun pengalaman-pengalaman terburuk, terpahit, tersakit, terperih yang bisa terjadi dalam hidup kami, kami selalu melihatnya itu sebagai bagian dari proses membentuk kami menjadi yang terbaik, menjadi yang terindah untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah, jamahlah setiap orang sakit, pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Alirkan kesehatan, kesembuhan melalui sistem kekebalan tubuh mereka, sehingga dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang sakit, oleh sakit apapun, Tuhan, mereka dipulihkan dan disembuhkan kembali. Terima kasih Tuhan. Tolong tangan-Mu, ulurkan tangan-Mu, mengusap air mata dari orang-orang yang menangis, yang berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Tuhan, berkati mereka, berikan penghiburan sejati yang daripada-Mu, bahwa meski mereka ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ayah dan ibu boleh meninggalkan kami, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Keyakinan itu Tuhan, janji itu biar kami pegang dengan sepenuh hati Tuhan, supaya kami bisa dihiburkan, dikuatkan ketika berpisah dengan orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia, untuk seluruh dunia, agar bersatu padu Tuhan, bersama-sama menghadapi serangan COVID ini, dengan bersama-sama mematuhi aturan Tuhan, ketentuan COVID, prokes ya Tuhan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Ya Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami agar tetap mengindahkan peraturan ini untuk kebaikan kami dan kebaikan orang lain. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi pembawa COVID, atau jangan biarkan Tuhan kepada kami ada COVID yang dibawa oleh siapapun. Vaksinasilah kami Tuhan, di samping vaksin yang sudah ada, vaksinlah kami dengan darah Kudus-Mu yang mulia, sehingga kami kebal imun terhadap segala penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami anak-anak-Mu yang telah berdoa
menyerahkan seluruh Amin. sahabat-sahabat kami, Amin. saudara kami, keluarga yang Amin. sakit dan yang Jaga mereka, eh, Tuhan Yesus. keluarga-keluarga dia, Tuhan Kau jagai, lindungi, Kau berkati, yakinkan mereka Tuhan Yes. bahwa hanya Tuhan Terima kasih, Tuhan. yang menjaga dan melindungi. Amin. Terima kasih Tuhan untuk acara Boniaga Family Yes. channel YouTube rohani ini Tuhan. Yes. Kau berkati, Kau urapi sehingga melalui channel ini kami boleh menyapa anak-anak Amin. Tuhan dimanapun berada, menyapa setiap orang. Berkatilah yang mendengar, yang Amin. melihat tayangan Amin. ini, agar mereka juga dikuatkan Ya, Yesus. oleh kasih setiamu. Amin. Terpujilah namamu Yesus. Inilah kami anak-anakmu yang telah berdoa, bersyukur dan berserah hanya dalam nama Yesus, Tabib Agung, yang kami Yes. puji dan kami muliakan. Amin. 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 Guys, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu dalam lain kesempatan lagi. God bless. Shalom. Shalom. Tuhan berkati.